Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya bikinkan video cara mengedit file format SPJ Boskap. Ini contoh format untuk SD negeri. Tapi untuk SD swasta bedanya hanya saja SD swasta barang dan jasanya bergabung karena swasta itu hibah. Jadi memang dia bisa dijadikan satu. Sedangkan negeri ini memang harus terperinci belanja pegawai barang jasa ya, barang dan jasa ini memang harus dirincikan masing-masing gitu. Nah, jadi di format SPJ ini sudah ada bagian-bagian yang berumus, jangan sampai rumusnya error ya karena kita salah ada mendelete ya bagian-bagian yang terumus ya. Jadi nanti saya kasih penjelasan bagaimana cara mengeditnya ya. Ini bagian-bagian rumusnya jangan sampai rusak ya. Karena selama kami verifikasi setiap tahun bahkan 2024 kemarin saya masih menemukan sekolah yang mematikan rumusnya ya. Mungkin rumus menghitung selisih tapi malah dimatikan rumusnya, diketik manual. Ketika kami menghitung justru tim verifikasi menemukan selisih itu malah lebih sulit. Akhirnya kami menghitung RK itu secara manual satu-satu gitu kan. Nah, karena yang operator sekolahnya ditanya bagian mana yang di-delete juga sudah nggak ingat yang mana gitu kan. Jadi ini bagian-bagian ini kan sudah ada rumusnya. Ini jangan sampai terhapus ya. Ini sudah ada di sini indikator per semester ini untuk mengetahui per jenis belanja ini nanti mana yang masih selisih kurang, mana yang masih selisih lebih ya gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Pertama, di dalam RKA ini, bagian-bagiannya adalah yang berwarna pink ini, itu adalah 8 standar pendidikan. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah kegiatan, yaitu kegiatan yang ada pada Juknis ya, seluruh komponen Juknis sudah saya tuangkan ke dalam RKAS ini. Makanya saya membuat contoh anggaran yang besar, supaya sekolah yang besar juga punya referensi. Kalau biasanya kan formatnya hanya simple, sehingga sekolah yang pagunya besar harus mengonsep nama-nama kegiatan. Nah, di sini saya udah bikin full sesuai Juknis. Jadi nanti sekolah yang pagunya di bawahnya itu tinggal menghidden saja dengan cara menghidden gitu ya. Saya rasa mengurangi itu lebih enak daripada kita mengonsep hal baru. Jadi gitu. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu di susunan anggaran ini, di format contoh ini, ada belanja-belanja atau rekening belanja yang memang Bapak Ibu tidak anggarkan, ya kan gitu. Pertama, untuk standar kompetensi kelulusan ini memang tidak ada kegiatannya ya, tetapi untuk 8 standar pendidikan tetap harus muncul walaupun tidak ada yang dianggarkan, gitu. Kemudian langsung contoh di kegiatan standar pendidikan pengembangan standar isi. Nah, misalnya di sini ada contoh kegiatan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Misalkan di kegiatan ini sekolah Bapak Ibu tidak mau menganggarkan honor panitianya. Nah, jadi caranya begini mengeditnya. Pertama, di rekening honorium tim penyusun kurikulum ini kita nolkan dulu volumenya. Ya, kita delete. Kemudian untuk harga satuannya tetap saja karena mengingat harga satuan itu lebih sulit ya. Kalau volume kan lebih mudah gitu. Kemudian di sisi anggaran semesternya ini juga harus kita nolkan ya. Kita nolkan dengan cara yang mendelete. Jadi kalau ini nggak apa-apa di delete. Jangan mendelete rekening belanjanya ya gitu. Ininya jangan di delete tapi di hidden ya. Kalau volumenya sama anggaran semesternya ini nggak apa-apa, ini di delete. Nah, jadi ini setelah sudah nol, tidak ada anggaran yang nyantol, ya, baru kita hidden dari kode rekening sampai kolom spasinya. Kolom spasi itu maksudnya yang ini ya, kolom jarak. Nah, ini klik ditandain, baru Bapak Ibu klik kanan, ya, kemudian pilih add. Nah, jadi kalau begini rumusnya tidak rusak. Ini contohnya ya. Ini rumus tidak rusak karena anggaran saya kurangin, maka kan akan muncul selisih kurang lebih anggarannya ya, begitu. Nah, ini kalau saya undo, ini contoh kalau saya delete ya. Ini saya delete. Kalau saya delete begini ya, saya tandain langsung saya delete. Ya, ulangin ya. Ini kalau kita delete ya, maka rumusnya yang di sini akan rusak ya. Pagu alokasi kurangnya
selisih kurangnya tetap, tapi yang di sininya error gitu. Nah, jika juga langsung kita hidden tanpa menghilangkan dulu satuan dan anggarannya, langsung kita hide begini. Ini walaupun sudah kita hide, itu rumus karena tadi masih ada anggarannya, itu rumus tetap nilai nominalnya itu masih terbaca gitu ya. Justru tampilan sudah hilang, uang masih terbaca, ini malah pusing kita. Yang nanti pas selisih bingung ya kan. Ini di mana kok ada selisih gitu ya. Makanya itu cara apa namanya? Cara menghilangkannya dengan cara menghidden ya, bukan dihilangkan sih, tapi tidak ditampilkan gitu ya, disembunyikan atau dihidden. Nah, jadi ini ya. Nah, sekali lagi. Nah, jadi klik ini, klik di sini, baru klik kanan, kemudian kita hide. Nah, gitu. Nah, lanjut selanjutnya rekening ini Bapak Ibu yang belanja fotokopi ini dibutuhkan nggak sama konsumsi. Kalau tidak dibutuhkan, lakukan hal yang sama yang seperti tadi. Kalau memang dibutuhkan, tetap ada atau volumenya yang berkurang gitu kan, silahkan. Nah, itu contoh untuk menghidden. Di bawah ini juga ada kan kegiatan-kegiatan contoh dari saya, ada tapi tidak ada anggarannya kan gitu. Contohnya di bawah, nah yang seperti ini misalnya ya. Misalnya ini ada kegiatan belanja bahan alat praktikum. Semuanya misalnya kita tidak membutuhkan ini bisa dengan kegiatannya langsung di hidden ya. Ini mulai dari kegiatannya sampai kolom spasinya, ini langsung Bapak Ibu hide saja. Nah, gitu ya. Jangan di delete. Kalau di delete dia rumusnya jadi rusak. Nah, ini ada kegiatan ini lagi tidak ada anggarannya dan Bapak Ibu juga tidak membutuhkan. Ini silakan saja langsung di hidden. Pelan-pelan saja ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Karena nanti kalau langsung sistem tandain-tandain, nanti malah jadi error, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Ini nggak dibutuhkan dibaca-baca dulu ya kan. Ini tidak dibutuhkan misalnya kan gitu. Nah, gitu. Jadi tinggal nanti apa yang kegiatan yang sisa yang Bapak Ibu butuhkan, tinggal diatur lagi anggarannya sampai dia klop. Nah, ini di belanja modal juga contohnya misalnya di sini kan sudah ada contoh barang yang saya kasih. Misalnya Bapak Ibu kebetulan hanya perlu TV saja di sini, berarti yang lainnya tidak perlu. Nah, ini tidak usah di delete, tapi tidak usah di delete nama item belanjanya, delete saja volumenya di sini ya. Ini karena tidak dibutuhkan. Kemudian delete yang anggaran per semesternya. Kalau kita delete anggaran semester 1 itu semester 2-nya otomatis kosong dia karena sudah rumusnya itu kan dia dari pagu item belanja dikurang semester 1 itulah sisa semester 2-nya. Kemudian yang tidak dibutuhkan ini silahkan Bapak Ibu di hidden ya. Tuh. Jadi hal seperti ini tidak akan merusak rumus. Jadi ini contoh untuk eh, menyembunyikan atau tidak menampilkan rekening-rekening belanja dan kegiatan yang tidak dibutuhkan. Jadi gitu ya Bapak Ibu, saya rasa cukup jelas.